Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bumi, tidak mungkin. Batu cermin disambiguasi, ada 36 di antaranya. Tidak mungkin ada yang bisa menggantikan bumi? Melihat bagaimana penguasa alam semesta lainnya tidak setuju, pemimpin kota Primal Chaos tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia berbicara. Dulu ketika saya maju dalam kapasitas Virtual Universe Company, saya menghabiskan hanya 50 miliar elemen campuran untuk membeli hak kepemilikan laut bumi. 50 miliar elemen campuran itu bukan pembayaran satu kali, itu dibagi menjadi 3 angsuran. Sekarang saya menggunakan batu cermin disambiguasi ini untuk berdagang. Saya pikir jumlahnya seharusnya hampir sama. Pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos. Dua penguasa alam semesta memanggil pada saat yang sama. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka, raksasa dengan 3 tanduk tajam dan tubuh yang ditutupi baju besi bersisik berkata dengan suara yang dalam dan rendah, saat itu, Luo Feng bukan siapa-siapa. 50 miliar elemen campuran adalah jumlah yang sangat tinggi. Meskipun Anda menandatangani kontrak atas nama perusahaan alam semesta virtual, Anda juga memiliki perjanjian dengan kami, aliansi mercenary semesta, dan beberapa pihak lain. Hak kepemilikan laut di bumi dan hak kepemilikan di ketinggian laut dibagi di antara kami berlima. Kami berlima telah mengirim keturunan kami untuk tinggal di bumi. Sudah 100.000 tahun sejak itu, karena karakteristik unik bumi, yang seharusnya sudah Anda ketahui. Sungguh planet yang luar biasa. Anak-anak yang lahir di bumi bisa menjadi jauh lebih kuat dalam kemampuan mereka untuk belajar dan memperoleh kekuatan. Sementara kecepatan awal peningkatan mereka sesuai dengan keturunan di planet lain, seiring berjalannya waktu, dengan terus belajar dan akuisisi, tingkat di mana mereka meningkat jauh melampaui keturunan di planet lain. Sitting Mountain Gas luar biasa. Tidak disangka dia bisa menciptakan planet seperti itu. Siapa yang tahu berapa tahun dia menghabiskan waktu menciptakan sebuah planet di mana jiwa bayi bisa mengalami perubahan evolusioner? Ini benar-benar terlalu luar biasa untuk kata-kata. Raksasa itu menghela nafas kagum. Sitting Mountain Gas benar-benar memenuhi statusnya sebagai yang paling senior dari semua makhluk tertinggi di alam semesta. Diposisikan pada tingkat sosial tertinggi dari ras manusia, mereka semua tahu tentang Sitting Mountain Gas. Ras manusia mungkin memiliki makhluk tertinggi alam semesta, tetapi pada saat alam semesta baru saja muncul, manusia seperti balita yang tersandung ketika mereka belajar berjalan, perlahan dan goyah berlipat ganda dalam jumlah. Pada saat itu, bentuk kehidupan khusus yang merajalela di alam semesta adalah makhluk yang tak terkalahkan. Bentuk kehidupan khusus ini secara alami diberkahi dengan kekuatan, seperti 8 dewa binatang alami. Adapun tamu gunung duduk, selama periode paling kuno setelah kelahiran alam semesta, ia telah menjadi penyendiri di antara makhluk tertinggi alam semesta. Bumi terus menciptakan makhluk-makhluk hebat, raksasa itu melanjutkan dengan suaranya yang rendah dan dalam. Itu bisa membuat cabang besar seperti ras manusia, memberinya nilai yang tidak kalah dengan harta sejati tipe domain puncak. Tidak mungkin aku setuju untuk menukarnya dengan apapun dengan mudah. Aku juga tidak setuju. Tidak setuju. Tokoh-tokoh otoritatif dari 2 kekuatan besar, Bank Pertama Semesta dan Tepi Sungai Bintang Semesta, menyuarakan ketidaksetujuan mereka bersama. Ini mengkhawatirkan pemimpin kota Primal Chaos. Dia memberikan sedikit kerutan. Jadi, batu cermin disambiguasi. Apa yang harus dilakukan tentang itu? Suara menggelegar Huge Axe Creator terdengar dari singgasananya. Jika tidak ada yang mau mengembalikan bumi, maka Luo Feng tidak akan menyerahkan batu cermin disambiguasi. Yang kurang dari ras manusia kita adalah harta sejati yang tertinggi, raksasa itu melanjutkan. Adapun harta sejati tipe domain puncak, mengingat level ini, umat manusia sudah memiliki beberapa keping. Selain itu, batu cermin disambiguasi hanya mewakili kesempatan untuk mendapatkan harta karun sejati dari level puncak. Bukankah kita pernah bertemu dengannya? Cukup banyak peluang serupa sejauh ini? Seperti lautan semesta, jika kita berani habis-habisan, adalah mungkin untuk mendapatkan harta sejati tipe domain puncak kapan saja. Dengan peluang 1 dari 36 untuk mendapatkan harta sejati tipe domain puncak. Menggunakan ini untuk berdagang dengan bumi tidak mungkin. Betul sekali. Aku setuju dengan cermin yang ditinggalkan.
Tokoh otoritatif dari Universe Mercenary Alliance, Universe First Bank, dan Universe Star River Bank menyuarakan pendapat mereka. Muridku, Luo Feng, pemimpin kota primal Chaos memulai. Kemampuannya telah mencapai standar penguasa alam semesta tingkat atas. Hua, semua penguasa alam semesta, termasuk pencipta kapak besar, menoleh. Pemimpin kota primal Chaos, kamu tidak bercanda? Luo Feng baru saja mulai berkultivasi belum lama ini. Tuan alam semesta tingkat atas? Apakah kamu menyaksikannya secara pribadi? Itu tidak mungkin benar. Mustahil. Tidak seorang pun dari penguasa alam semesta dapat percaya bahwa Luo Feng, yang hanya memiliki kultivasi 10.000 tahun dan hanya menjadi abadi 20.000 tahun yang lalu, sekarang berada di tingkat penguasa alam semesta tingkat atas. Di seluruh alam semesta, hampir tidak ada yang akan menemukan klaim seperti itu dapat dipercaya. Pemimpin kota primal Chaos, apakah itu benar? Pencipta kapak besar mau tak mau bertanya. Pemimpin kota primal Chaos mengamati sekelilingnya. Kemudian, dengan sedikit anggukan, dia menjawab, saya belum mengujinya sendiri. Namun, kami telah menjadi guru dan murid selama 10.000 tahun, dan berdasarkan pemahaman saya tentang dia, jika dia berani mengatakannya, itu pasti benar. Tanda seru petik 2. Kamu belum mengujinya secara pribadi. Jadi, klaim ini belum teruji atau terbukti. Master alam semesta yang belum benar-benar berpapasan dengan Luo Feng tertawa dan menggelengkan kepala. Deserted Mirror, sosok berwibawa dari Universe Mercenary Alliance tertawa terbahak-bahak. Pemimpin kota primal Chaos, Luo Feng mungkin menggunakan batu cermin disambiguasi dan hal-hal di bumi untuk menambah modalnya. Dia mengambil keuntungan dari hubungannya dengan Anda. Dia mungkin mengatakannya dengan sengaja karena dia yakin bahwa Anda, guru, akan percaya padanya. Cermin kosong, kamu pikir muridku seperti muridmu? Pemimpin kota primal Chaos berkata, matanya terbakar dengan jejak kemarahan. Deserted Mirror tersenyum tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, pemimpin kota primal Chaos memegang otoritas tertinggi di perusahaan alam semesta virtual. Dalam hal kemampuan atau status, tidak ada orang lain yang hadir, selain pencipta kapak besar, yang memenuhi syarat untuk menindasnya. Lebih jauh lagi, bahkan alam semesta primal berada di bawah yurisdiksinya. Semua penghargaan ini meningkatkan status pemimpin kota primal Chaos dengan pesat. Dari 5 kekuatan utama dalam ras manusia, dojo kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual adalah yang terkuat, Universe Mercenary Alliance, Universe First Bank, dan Universe Star River Bank satu tingkat lebih rendah. Jika Luo Feng mengaku sebagai penguasa alam semesta tingkat atas dan ingin mencoba tangannya memasuki kuil disambiguasi, biarkan saja. Dia perlu merasakan sedikit penderitaan. Adapun untuk menukar kembali bumi, batu cermin disambiguasi itu jauh. Menangis karena cukup. Batu cermin disambiguasi dengan imbalan hak kepemilikan bumi jelas tidak dapat diterima. Pemimpin kota primal Chaos menahan nafas saat dia memperhatikan situasinya. Makhluk mulia seperti penguasa alam semesta ini. Betapa aneh temperamen mereka. Dingin dan arogan, keras kepala dan sulit diatur, baik untuk dilihat tetapi kejam di hati. Makhluk-makhluk ini memiliki begitu banyak wajah. Mereka bisa menghindari menyentuh garis bawah, jadi manusia secara alami akan mentolerir kehadiran mereka. Makhluk super ini menikmati hak istimewa, selama mereka tidak menyentuh intinya. Dari semua penguasa alam semesta, pemimpin kota primal Chaos biasanya adalah orang yang memimpin acara besar yang berkaitan dengan masalah ras manusia. Dia juga orang yang selalu menjunjung tinggi masalah seperti itu. Dari sudut pandangnya, bumi mungkin penting, tetapi terlepas dari apakah jenius dipupuk oleh kekuatan besar lainnya, atau dibudidayakan oleh penghuni manusia yang hidup di bumi, bukankah mereka semua pada dasarnya adalah bagian dari ras manusia? Secara keseluruhan, umat manusia masih kuat dan mampu mendapatkan rasa terima kasih dan kesetiaan Luo Feng. Lebih jauh lagi, wilayah manusia sangat luas, bahkan jika ada cabang bumi yang sebanding dengan ras Yansen, itu masih hanya sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan ras manusia. Masalah saat ini menyangkut keuntungan mereka sendiri, jadi tidak ada dari mereka yang mau mengalah dengan mudah, pikir pemimpin kota primal Chaos dan menghela nafas dalam hati. Dari singgasananya, pencipta kapak besar meneriakkan perintahnya. Diskusi ini akan berakhir di sini. Master alam semesta lainnya terdiam saat mereka melihat ke arahnya. Pemimpin kota primal Chaos, kata pencipta kapak besar, menatapnya.
Dengan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya, pemimpin kota primal chaos ada di semua telinga. Kamu harus memberitahu Luo Feng bahwa menggunakan batu cermin disambiguasi untuk menukar hak kepemilikan bumi tidak mungkin. Jika dia tidak mau menerima proposal kami yang lain, balapan tidak akan memaksanya. Pencipta kapak besar tersenyum. Mengenai hak kepemilikan bumi, katakan padanya bahwa selama kemampuan dan kekuatannya dapat mencapai tingkat tertentu yang dianggap cukup, maka tentu saja, tidak ada yang tidak mungkin. Pemimpin kota primal chaos tersenyum. Saya mengerti. Sebaliknya, penguasa alam semesta lainnya sedikit terkejut. Pencipta kapak besar. Pencipta kapak besar, ini. Tatapan Huge Axe Creator memindai aula saat dia berkata dengan dingin, waktu ketika Luo Feng dapat duduk di sini bersama kita akan menjadi waktu untuk mengembalikan hak kepemilikan bumi kepadanya. Beberapa master alam semesta hanya bisa menundukkan kepala mereka sesuai. Ketika pencipta kapak besar memberikan perintah, tidak ada satu jiwa pun di ras manusia yang berani melawannya. Luo Feng mengetahui berita itu dengan sangat cepat. Ketika dia mendengar berita dari gurunya, Luo Feng sangat marah. Tapi dia juga melihat secercah harapan. Dia marah karena hanya 50 miliar elemen campuran telah membeli setengah dari hak kepemilikan bumi. Tetapi sekarang, bahkan dengan batu cermin disambiguasinya yang bernilai 10.000 kali lebih banyak, atau bahkan 1.000.000 kali lebih banyak. Namun dia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk menukar hak kepemilikan. Adapun secercah harapan, dia menantikan janji yang dibuat oleh pencipta kapak besar untuknya. Itu menunjukkan betapa pentingnya bumi, pikir Luo Feng. Itu tidak akan dikembalikan kepada saya dengan mudah. Duduk bersama dengan mereka, bukan? Segera, bumi pada akhirnya menjadi milik kita penduduk bumi. Selama hampir 100.000 tahun, dia telah rajin mengkultivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat sehingga suatu hari nanti, dia bisa menahan seluruh langit untuk sesama penduduk bumi. Dia akan melakukan itu karena dia adalah makhluk terbesar dari semua penduduk bumi, Tuhan, yang mereka sembah. Dia akan menjadi pemimpin spiritual untuk semua penduduk bumi. Sebenarnya, ketika Luo Feng pertama kali melangkah ke alam semesta, terutama ketika dia adalah pemimpin gerombolan bumi, dia telah menangkis banyak putaran bahaya bagi bumi. Itulah alasan penduduk bumi memujanya. Ada orang-orang yang menyembah dia hanya untuk siapa dia. Ada orang-orang yang sangat memujanya sebagai pahlawan. Seiring waktu berlalu, hari demi hari, tahun demi tahun, mereka secara alami datang untuk lebih menyembah dia. Terutama penduduk bumi yang berkeliaran di alam semesta seperti Luo Feng, yang mengetahui lebih banyak tentang manfaat yang dia berikan kepada mereka. Sejak saat itu hingga 100.000 tahun kemudian, pemujaan terhadap Luo Feng, yang diturunkan ke banyak generasi setelahnya, akhirnya menyebabkan Luo Feng menjadi simbol dan pemimpin umat manusia di bumi. Kekuatanku akan segera dapat sepenuhnya melindungi umat manusia yang hidup di bumi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Di aliansi wilayah utara, di istana Star River Master, Tuan Sungai Bintang, kedua kepala pemimpin gerombolan cahaya berkembang tertunduk dan penuh rasa hormat. Sebuah suara terdengar di tengah kegelapan yang menyelimuti istana. Tuan aliansi telah membangkitkanmu, tapi kamu mengatakan, orang yang membunuhmu adalah Luo Feng? Ya, jawab pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan hormat. Dia membunuhku dengan satu serangan, hanya dengan satu serangan. Luo Feng telah meninggalkan sektor Dewa Binatang untuk kembali ke alam semesta awal, dan ketika dia kembali ke bintang asli sekali lagi, dia adalah perbendaharaan bergerak dalam bentuk manusia, siap untuk dipetik oleh makhluk-makhluk hebat dari ras lain. Saat itu, orang pertama yang berpapasan dengannya adalah pemimpin gerombolan cahaya berkembang, dan dia telah dibunuh oleh Luo Feng dengan satu serangan pedangnya. Apakah kamu yakin itu Luo Feng? Dengan hanya satu serangan, tanya suara di tengah kegelapan lagi. Tuan Sungai Bintang, saya sangat yakin, kata pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Ini adalah adegan bagaimana dia membunuhku saat itu. Pemimpin gerombolan Flourishing Light menjawab dengan hormat saat dia mengingat ingatannya melalui kekuatan dewa, memainkannya seolah-olah itu adalah klip video. Pedang Luo Feng yang dingin dan tajam berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan satu serangan, itu memotong armor harta karun biasa pemimpin gerombolan cahaya berkembang dan mengirimnya ke kerajaan datang tanpa ragu-ragu. Kesunyian. Star River Master juga terdiam. Dia telah membangkitkan sejumlah besar ksatria alam semesta, dan telah mendengar beberapa yang mengklaim bahwa mereka telah dibunuh oleh Luo Feng. Itu menyeratkan bahwa Luo Feng sudah memiliki kekuatan penguasa alam semesta.
Tapi pemimpin gerombolan cahaya berkembang adalah penguasa alam semesta. Dan hanya satu serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Kekuatan semacam itu hanya mungkin dilakukan oleh penguasa alam semesta tingkat atas. Menjadi abadi hanya dalam 2000 tahun. Suara di ruang gelap itu penuh kejutan. Kirimkan pesananku. Suara itu bergema di seluruh halaman istana dan didengar oleh semua ksatria alam semesta, yang segera pergi melaksanakan perintahnya. Manusia, Luo Feng, memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas, dan kekuatannya sebanding dengan manusia, Tuan Istana Erosi Surga. Kirimkan informasi ini ke seluruh alam semesta. Semua orang di alam semesta harus tahu, terutama kekuatan seperti prajurit serangga, iblis, dan ras otomat, semua orang yang memiliki permusuhan besar terhadap ras manusia. Mereka pasti akan melalui segala cara untuk melenyapkan Luo Feng secepat mungkin. Dia mampu mencapai Istana Erosi Surga standar guru dalam waktu yang singkat. Jika dia memiliki beberapa ratus tahun lagi, bukankah umat manusia akan memiliki makhluk hebat lainnya seperti pemimpin kota primal chaos? Ya. Setiap ksatria alam semesta di halaman istana menerima perintah. Berita mulai menyebar dengan cepat dari setiap saluran di Northern Territory Alliance. Aliansi Wilayah Utara adalah salah satu kekuatan super terbesar di alam semesta, dengan jumlah ras tertinggi dan ksatria alam semesta dalam jumlah besar. Ketika mereka memulai penyebaran berita, berita menyebar dengan cepat. Dalam satu hari, ke-9 kekuatan besar alam semesta, berbagai kekuatan tingkat atas, hampir semua orang di seluruh alam semesta yang luas, telah mendengar berita itu. Berita itu secara alami mencapai umat manusia juga, dan setiap ksatria alam semesta manusia mengetahuinya. Truyan Knight, Bound Time Knight, Sir Nine Blade, Ganwu Country Master, Heaven Erosi Palace Master, Undying Knight, Gui Knight. Mereka semua menerima berita yang menghancurkan alam semesta ini tentang bentuk kehidupan luar biasa yang sangat kuat di luar pemahaman Luo Feng. Orang yang telah dilemparkan ke dalam kekacauan setiap petinggi di semua berbagai ras di alam semesta. Di dalam wilayah Dewa Api, di istana utama yang dikelilingi oleh api yang tak berujung. Manusia Luo Feng itu memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas? Dia membunuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan satu serangan? Tidak mungkin. Kaisar Api mengamuk dan meraung, dan matanya berkilauan karena kegilaan. Dia sangat bangga, dan dia bangga dikultivasikan oleh tamu duduk gunung. Dia memandang rendah kakak laki-lakinya, karena dia awalnya adalah budak dari gurunya, dan dia memiliki potensi yang lebih rendah dan harta sejati dibandingkan dengan dia. Dia sudah mendambakan untuk menjadi setara dengan tamu duduk gunung atau bahkan lebih kuat. Namun, setelah Luo Feng muncul, tamu duduk gunung juga mencurahkan waktu dan energinya untuk murid ketiga ini, dan dia bahkan telah menyiapkan menara bintang harta karun sejati tertinggi untuk Luo Feng. Kaisar Api mendambakan harta sejati tertinggi itu, tetapi itu tidak ada gunanya. Dia telah mewaspadai saudara ketiga itu, karena dia menganggapnya sebagai ancaman terbesar baginya. 100.000 tahun? Kaisar Api menggeram. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas hanya dalam 100.000 tahun? Bagaimana mungkin? Itu pasti guru tamu duduk gunung? Itu pasti karena pengaturannya? Luo Feng tidak mampu mencapai itu sendirian. Tamu guru gunung duduk terlalu menyukai saudara ketiga. Dia memberinya harta sejati tertinggi. Dan sekarang dia membantunya mendapatkan kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas setelah dia mati hanya selama 20.000 tahun. Petik 2. Wajah Kaisar Api terpelintir karena marah. Tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja, tamu duduk guru gunung. Dia tidak akan pernah bisa mengejarku, bahkan dengan bantuanmu. Aku akan selalu menjadi yang terbaik untuknya. Aku akan lebih kuat, bahkan lebih kuat darimu. Ruang di sekitar Kaisar Api retak, dan mata di bawah satu-satunya tanduknya tampak gila dan menakutkan. Berita itu tersebar luas, dan itu mengejutkan semua kekuatan di alam semesta. Para Chopper Knight dari ras serangga telah dibangkitkan. Dia memiliki baju besi harta karun senior yang sebenarnya namun masih dibunuh oleh Luo Feng. Luo Feng adalah orang yang membunuhku, kata para Chopper Knight. Saya memiliki baju besi harta karun senior yang sebenarnya, tetapi satu serangan darinya merusak lebih dari setengah tubuh saya yang saleh, dan 2 serangan membunuh saya secara langsung. Berita itu lebih mengejutkan. Tuan alam semesta yang mengenakan baju besi harta karun senior yang terbunuh oleh 2 serangan bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin gerombolan cahaya berkembang yang dibunuh oleh 1 serangan.
Harta sejati senior, Tuan Alam Semesta terbunuh bahkan saat mengenakan harta sejati senior? Itu keterlaluan. Dia pasti penguasa alam semesta tingkat atas. Kebetulan sekali, Buck Ratchet Alliance memberikan berita tepat setelah Northern Territory Alliance memberikan berita itu. Sangat sulit untuk menghidupkan kembali penguasa alam semesta. Para Chopper Knight pasti telah dihidupkan kembali setelah berita menyebar bahwa Flourishing Light Horde leader dibunuh oleh Luo Feng. Perlombaan serangga membangkitkan para Chopper Knight hanya untuk memverifikasi berita tersebut. Tidak ada yang menyangka para Chopper Knight mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kedua berita itu tersebar dalam satu hari, dan mereka mengambil alih alam semesta. Di dalam alam semesta yang dimiliki oleh ras robot, benang yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan planet dan bintang, membuat alam semesta tampak seperti jaring raksasa. Sebuah suara bergema di setiap sudut di alam semesta itu. Anak-anakku, katanya, manusia yang baru berlatih selama 100.000 tahun itu begitu kuat sehingga dia bisa membunuh penguasa alam semesta dengan memakai harta karun senior yang sebenarnya? Benarkah itu, Ayah? Aku sudah menghubungi aliansi cincin duri, dan mereka bilang itu benar. Saya telah melakukan penelitian saya juga, dan itu benar. Saya telah melihat rekaman para Chopper Knight terbunuh. Ayah, kita tidak bisa membiarkan Luo Feng hidup. Ayah Tuhan, perlombaan otomasi adalah perlombaan yang aneh, karena semua anggota dalam perlombaan adalah bentuk kehidupan yang cerdas, tetapi ada perintah yang harus mereka patuhi pada intinya. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada makhluk terhebat dalam perlombaan otomatisasi, makhluk tertinggi alam semesta yang dikenal sebagai Dewa Bapa. Mereka akan dengan senang hati mati jika itu adalah perintah dari Allah Bapa mereka, dan ada ikatan yang luar biasa di antara makhluk-makhluk dalam ras robot. Suara Dewa Bapa tersebar di seluruh alam semesta, mengatakan, baru 20.000 tahun sejak dia menjadi abadi, dan dia memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat atas sekarang. Dia pasti akan menjadi ancaman bagi ras kita jika kita hanya biarkan dia berkeliaran bebas. Anak-anakku, ikuti perintahku. Cari Luo Feng dan bunuh dia. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi penguasa alam semesta. Ya, Tuhan Bapa. Perlombaan robot, ras serangga, dan ras iblis semuanya ketakutan. Ras manusia, ras serangga, ras iblis, dan ras otomat tinggal berdekatan satu sama lain, dan mereka telah bertarung satu sama lain untuk selamanya. Ada segudang permusuhan di antara mereka, dan satu demi satu makhluk besar lahir selama perang. Mereka memandang rendah ras penjara dan ras kristal. Setelah ras tertentu dari 4 ras puncak menjadi lebih kuat, 3 ras lainnya akan sering membentuk aliansi tanpa diskusi. 3 ras lainnya akan mengambil tindakan jika seorang jenius yang luar biasa lahir, karena mereka tidak dapat membiarkan satu kekuatan pun di antara mereka menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika sebuah balapan tiba-tiba tersandung dan jatuh, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi 3 balapan lainnya. Tanggapan terhadap berita Luo Feng datang seperti yang diharapkan. Dia tumbuh terlalu cepat. Dia akan menjadi pemimpin kota primal chaos lainnya jika kita membiarkannya berkeliaran bebas. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan penguasa tertinggi alam semesta pun tidak dapat membunuhnya. Bunuh dia sebelum dia menjadi master alam semesta. Berikan pesananku, setiap makhluk hebat di bintang asli harus mengawasi Luo Feng. Berikan pesananku, perlombaan robot, ras serangga, dan ras iblis semuanya menjadikan ini prioritas utama. Mereka semua tahu bahwa jika makhluk tertinggi lahir di dalam ras, seperti 9 guru terpencil, walaupun secara teknis dia bukan master tertinggi alam semesta, dia bisa membuat semua ras puncak putus asa. Luo Feng memiliki teknik warisan, klon. Dia bisa terlahir kembali bahkan jika salah satu tubuh dewanya terbunuh. Master alam semesta yang kuat dengan teknik klon akan menjadi mimpi buruk bagi ras musuh. Dan dia pasti akan menjadi pilar rasnya sendiri. Kita harus membunuhnya. Aliansi wilayah utara juga ingin Luo Feng mati, tetapi mereka merasa relatif lega. Mereka tahu bahwa ras otomat, ras iblis, dan ras serangga seharusnya menjadi yang cemas. Adapun sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, ras penjara, dan mereka ras kristal. Mereka menantikan untuk menonton pertarungan di antara 4 ras puncak. Manusia Luo Feng itu memang luar biasa. Jika dia bisa selamat dari ini dan menjadi penguasa alam semesta, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tidak ada yang lebih terkejut daripada umat manusia.
Di bar terbuka di alam semesta virtual, sebagian besar ksatria alam semesta telah berkumpul. Biasanya, hanya ada beberapa ribu dari mereka, tetapi hari ini, lebih dari 90% ksatria alam semesta dari ras manusia ada di sini. Ksatria alam semesta dari ras lain juga ada di sini. Ada diskusi di mana-mana. Apakah Luo Feng begitu luar biasa? Dia meningkat terlalu cepat. Bahkan Kaisar Api tidak bisa dibandingkan dengan dia. Kecemburuan diharapkan dalam menghadapi kekuatan seperti itu, seperti bagaimana Luo Feng telah mengecewakan banyak ksatria alam semesta ketika dia pindah ke lereng Gunung Pulau Guntur. Namun, Luo Feng memiliki kekuatan luar biasa sekarang. Dia sangat kuat sehingga dia bisa membunuh penguasa alam semesta dengan satu serangan. Kekuatan semacam itu dikagumi oleh para ksatria alam semesta. Ini keajaiban legendaris. Ini keajaiban dalam ras kita. Di mana Truyan Knight? Dia guru Luo Feng. Yan sejati sudah mematikan komunikasinya. Mungkin terlalu banyak ksatria alam semesta yang mencarinya. Tuan Negara Alam Semesta Ganwu juga tertawa terbahak-bahak. Ksatria alam semesta lainnya semua berbicara tentang Luo Feng. Tuan Negara Alam Semesta Ganwu agak bingung, tetapi dia langsung menjadi bahagia. Bagaimanapun, Luo Feng dekat dengannya. Dia adalah guru putra Luo Feng? Apakah putra Luo Feng adalah muridmu? Haha iya, Luo Feng memiliki seorang putra. Di dalam negara dewa, lautan jauh yang tak berujung berjatuhan dan meluas. Banyak makhluk sedang diciptakan, dan mereka memperluas lautan terpencil. Ini gila, Luo Feng sedang duduk di kuil yang saleh, bermandikan cahaya keemasan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh semua ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta. Dia tahu bahwa berita itu tidak mungkin untuk tetap diam begitu makhluk-makhluk hebat itu dibangkitkan. Namun, dia tidak menyangka semua orang akan begitu marah karenanya. Setelah berbicara dengan Primal Chaos City Leader dan Truyan Knight, dia mematikan penerimaan alam semesta virtual. Aku akan terus berlatih. Luo Feng menutup matanya dan tersenyum. Itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk di luar sana, tapi itu tenang dan damai di negara dewanya. Hua, air di lautan jauh yang tak berujung mengalir. Semuanya kacau di luar, tapi itu tenang di negara dewanya. Teleportasi, gantung, segel, bisik Luo Feng. Dia membuka matanya, dan kekuatan ilahinya memicu benang hukum. 3 gambar ukiran yang rusak muncul di langit, dan mereka bergabung. Gambar ukiran yang sempurna muncul. Itu adalah gambar ukiran yang tampak seperti gambar ke-7 dari tablet Primal Chaos 9 semesta. Saya sudah menyelesaikan hukum luar angkasa, kata Luo Feng sambil tersenyum. Hong, panjang. Hukum asal alam semesta yang tak berujung tiba di negara dewa, dan lautan terpencil mulai bergejolak. Di atas samudra terpencil yang tak terbatas adalah pusaran air 5 warna raksasa dengan diameter puluhan miliar mil. Itu menutupi langit di atas remote ocean. Emas, kayu, air, api, dan tanah kelima hukum digabungkan dengan sempurna. Di tengah pusaran air ada sebuah ruang, dan itu memancarkan kekuatan tak berujung dari hukum ruang angkasa. Hua. Kekuatan ilahi yang tak terbatas membanjiri ruang dan mengalir ke lautan terpencil yang tak terbatas. Sungguh luar biasa ketika asal-usul alam semesta tiba. Luo Feng mendongak dan kagum. Banyak makhluk menjadi ksatria alam semesta sepanjang sejarah, dan ada banyak rekamannya. Luo Feng telah menyaksikan beberapa cuplikan dari terobosan makhluk besar lainnya, dan setiap kali seseorang membuat terobosan, pusaran ruang 5 warna dari lautan asal ruang angkasa akan tiba. Namun, pusaran air ruang 5 warna umumnya kecil, dengan diameter sekitar 60 mil. Namun pusaran air di atasnya memiliki diameter puluhan miliar mil. Hua. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dicurahkan. Hong, panjang. Mereka berlari ke laut jauh yang tak terbatas seperti air terjun sementara tubuh lautan jauh terus menyerap kekuatan dewa untuk membantunya menyelesaikan transformasi dari seorang pejuang abadi menjadi ksatria alam semesta. Adegan yang saya sebabkan ketika saya menjadi abadi lebih luar biasa daripada banyak makhluk hebat yang menjadi ksatria alam semesta. Meskipun pemandangan sekarang tidak semisterius mereka yang menjadi penguasa alam semesta, itu masih sekuat makhluk tertinggi menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng sangat senang. Adegan selama terobosan menunjukkan kekuatan seseorang. Tubuh dewa akan menjadi 100 kali lebih kuat ketika seseorang lulus ke ksatria alam semesta dari pejuang abadi.
Biasanya, kekuatan manusia akan melonjak menjadi 10 juta kali lipat dari penguasa sektor dari 100.000 kali lipat dari penguasa sektor. Namun, lautan jauh tanpa batas Luo Feng dan binatang bertanduk emas keduanya telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan kekuatan dewa dalam keadaan alami mereka sudah 10.081 kali. Binatang bertanduk emas dan lautan jauh yang tak terbatas bisa menelan kekuatan yang sangat besar. Rebut momennya, saya harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik untuk menelan kekuatan dewa dan mengubah tubuh dewa saya. Luo Feng menatap langit, kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir dari portal miliaran mil. Serap, 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 ombak berjatuhan di lautan terpencil yang tak terbatas. Itu ditelan air kekuatan ilahi dengan rakus, ingin memicu transformasi di tubuhnya. Umumnya, ketika seseorang tanpa tubuh lain, seperti Truyan Knight, menjadi ksatria alam semesta, asal alam semesta akan tiba di atas individu secara langsung sehingga dia bisa menelan kekuatan dewa dengan lebih efisien. Adapun mereka yang memiliki tubuh lain, seperti Luo Feng, asal alam semesta akan tiba di atas tubuh terbesar dengan energi paling banyak sehingga dapat menelan kekuatan dewa dengan lebih efisien. Tubuh asli Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa tersebar di seluruh alam semesta. Ketika dia menjadi ksatria alam semesta, asal alam semesta muncul di atas laut jauh yang tak terbatas, yang dapat menyerap kekuatan dewa jauh lebih cepat daripada tubuh binatang bertanduk emas atau tubuh penduduk asli. Alam semesta selalu tiba pada pilihan terbaik. Asal-usul alam semesta hanya tinggal sebentar. Hanya ketika seseorang menjadi abadi, mereka dapat menyerap energi sebanyak yang mereka inginkan untuk mengubah tubuh saleh mereka. Sebaliknya, ketika menjadi ksatria alam semesta atau penguasa alam semesta, waktu yang dialokasikan untuk menyerap kekuatan dewa sangat singkat. Ini berarti bahwa jumlah kekuatan yang dapat diserap seseorang bergantung pada kekuatannya. Setelah beberapa saat, semuanya layu. Lautan terpencil yang tak terbatas berubah menjadi damai lagi, tetapi kekuatan ilahi sedang diubah. Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa sedang melihat ke bawah. 3 tubuh lainnya yang dimiliki Luo Feng dengan mudah diubah, dengan tubuh saleh mereka menjadi 100 kali lebih kuat. Lautan terpencil terlalu besar, pikir Luo Feng. Meskipun mencoba menyerap kekuatan sebanyak mungkin, hanya 12% yang diubah. Setelah hampir 20.000 tahun, samudra terpencil yang tak terbatas telah tumbuh hingga diameter hampir 12 miliar mil. Meskipun tubuh laut jauh menyerap kekuatan yang luar biasa, hanya 12% yang diubah. Ketika guru sejati Yan menjadi ksatria alam semesta, 92% dari kekuatan dewanya berubah, gumam Luo Feng. Biasanya, 90% dari tubuh dewa manusia besar ditransformasikan, dan sesekali, jumlah itu bisa mencapai 100%. Adapun Golden Hornet Base dari Space Beast Alliance, 50% bisa diubah. Terlepas dari itu, 50% dari kekuatan dewa Golden Hornet Base adalah miliaran kali lebih besar daripada manusia. Dan 12% dari kekuatan ilahi laut jauh yang tak terbatas juga berjuta-juta kali lebih banyak daripada binatang bertanduk emas. Dengan lautan jauh yang tak terbatas ini, aku mungkin bisa membunuh bahkan penguasa alam semesta tingkat atas jika aku menampilkan I Am the Universe. Luo Feng sangat senang. Sulit bahkan bagi penguasa alam semesta untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat atas. Itu akan sulit baginya juga, namun, akan lebih mungkin jika dia menggunakan I Am the Universe. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Master Alam Semesta, dia menyadari bahwa dia tidak jauh lebih lemah dari Master Alam Semesta. Sulit bagi penguasa alam semesta untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat atas, katanya. Aku 100 kali lebih kuat. Jika aku bertemu Master Alam Semesta, aku pasti akan melawan mereka. Luo Feng melihat ke bawah ke lautan terpencil yang tak terbatas dan bisa merasakan kekuatan dewa yang berputar di tubuhnya. Negara dewa adalah akar dari seorang pejuang abadi. Saat pejuang abadi menjadi lebih kuat, negara dewa mereka juga akan berubah. Luo Feng telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna ketika dia hanya seorang penguasa sektor, dan diameter dunia internalnya mencapai 600 miliar mil. Itulah sebabnya negara dewanya lebih kuat daripada banyak ksatria alam semesta ketika dia baru saja menjadi abadi. Setelah 20.000 tahun, samudra terpencil yang tak terbatas terus berkembang. Negara dewa juga secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi itu bukan perubahan yang tajam. Pada saat Luo Feng menjadi ksatria alam semesta, bagaimanapun, negara dewanya telah berubah secara mendasar.
Hong, panjang, langit dan tanah bergetar. Negara dewa secara bertahap berubah sambil menyerap kekuatan dewa dari lautan terpencil yang tak terbatas. The Remote Ocean mengeluarkan kekuatan ilahinya secara perlahan untuk memastikan itu bisa memulihkannya. Tentu saja, jumlah absolut dari kekuatan dewa yang dikeluarkan sudah menakutkan berdasarkan volume lautan terpencil. Ini stabil, kata Luo Feng. Saya memiliki kontrol yang lebih baik. Dia menatap langit dan daratan yang tak terbatas, dan itu seperti melihat sebuah gubuk yang berubah menjadi rumah besar. Negara dewa sebelumnya dapat dengan mudah dirusak atau bahkan dihancurkan jika seorang penguasa alam semesta telah mencoba, tetapi negara dewanya sekarang mungkin bahkan tidak akan rusak bahkan jika seorang penguasa alam semesta memberikan semua upayanya untuk tugas itu. Setelah 3 hari, semuanya kembali normal. Di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, sebuah kuil yang menjulang tinggi dikelilingi oleh ruang gelap, memancarkan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak ada habisnya. Luo Feng berdiri di depan kuil dan melihat ke kejauhan. Sebuah makhluk terbang ke arahnya. Tubuh lautan jauh ada di sini, pikir Luo Feng. Setelah negara dewanya selesai direkonstruksi, dia memanggil kembali tubuh Remote Ocean, yang sibuk menjaga bumi. Hua, tubuh Remote Ocean segera dibongkar, dan kekuatan ilahi bergabung dengan Remote Ocean yang tak terbatas. Armor dan pedangnya melayang di langit. Setelah beberapa saat, tubuh lautan jauh lainnya dibuat menggunakan teknik penciptaan, yang diwarisi Luo Feng. Kualitas kekuatan dewa dari tubuh Remote Ocean yang baru dibuat dapat menyaingi Lord of Van Nuo Fortress, seorang ksatria alam semesta yang merupakan bentuk kehidupan khusus dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali. Tubuh Remote Ocean baru saja menjadi 100 kali lebih kuat, pikir Luo Feng. Aku yakin dia bisa menekan pohon dunia yang paling kuat sekalipun. Dia cukup untuk menjaga bumi. Dan aku bisa kembali ke sana tepat waktu jika dia menemukan sesuatu yang rumit. Haha, 4 mayat, kata Luo Feng. Lautan jarak jauhku yang tak terbatas adalah air mancur yang menyediakan kekuatan dewa yang tak terbatas. Menara bintang, armor angkatan, dan armor dewa binatang. Semuanya adalah harta sejati yang luar biasa, dan tubuhku yang saleh telah mencapai status sempurna untuk ksatria alam semesta. Dengan dewaku yang kuat, negara, saya tidak perlu takut pada penguasa alam semesta. Saya telah berhasil membangun fondasi saya. Saya tidak perlu takut apapun setelah saya mendapatkan Star Tower. Petik 2. Mata Luo Feng berkilauan dengan ganas. Itu sangat kuat sehingga seluruh negara dewa bergetar. Dia tidak menyembunyikan identitasnya ketika dia membunuh para Chopper Knight dan Flourishing Light Horde Leader, karena dia tahu bahwa sudah hampir waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ke seluruh alam semesta. Aku, Luo Feng, tidak perlu takut pada siapapun setelah menjadi ksatria alam semesta. Aku telah membangun fondasiku. Ras lain, sudah terlambat bagimu untuk membunuhku sekarang. Luo Feng berbalik dan menghilang ke negara dewanya. Di dalam pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan ke alam semesta primal. Tuan Luo Feng. Ketika Luo Feng memasuki pesawat ruang angkasa, kapten tingkat kaisar itu terkejut. Dia bertanggung jawab untuk transportasi antara markas besar alam semesta virtual dan alam semesta primal, jadi dia tahu bahwa kejeniusan Luo Feng yang tiada taranya telah menjadi makhluk yang perkasa dan tertinggi yang jauh lebih kuat daripada ksatria alam semesta biasa. Ada banyak makhluk dari ras lain yang sangat ingin membunuhnya. Jangan beritahu siapapun tentang Tuan Luo Feng, hati-hati dengan mata-mata. Ini adalah perintah dari para senior umat manusia, dan kapten mengetahuinya. Pergi, kata Luo Feng. Aku tidak butuh pelayan. Ya, Tuan Luo Feng. Kapten meninggalkan ruangan dan memberi perintah. Waktu untuk pergi. Beberapa pejuang abadi dan penguasa sektor yang ingin pergi ke alam semesta utama menjadi cemas. Kita belum naik. Tunggu kami. Mengapa pesawat ruang angkasa itu pergi sebelum kita naik? Kapten berkata, beritahu kantor pusat bahwa pesawat ruang angkasa ini akan memindahkan Luo Feng ke alam semesta utama. Minta mereka untuk mengatur pesawat ruang angkasa lain untuk para pejuang abadi dan penguasa sektor. Tuan Luo Feng luar biasa, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang melihat dia. Adapun para pejuang abadi dan penguasa sektor, lebih baik bagi mereka untuk tidak melihat Tuan Luo Feng. Ya Pak, para kru segera pergi melapor ke kantor pusat. Pesawat ruang angkasa tiba di Primal Chaos City dalam waktu singkat. Kapten dan kru menyapa Luo Feng. Dia berjalan keluar dan memandang rendah Primal Chaos City.
yang tidak berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini. So, Luo Feng mengambil langkah dan pergi ke Primal Chaos City.